Tak hanya jenis hewan yang memburu mangsanya untuk bertahan hidup, ternyata jenis tumbuhan pun ada yang berperan sebagai predator atau sang pemangsa. Hebatnya, tumbuhan predator ini bukan memangsa sesama tumbuhan, melainkan memangsa hewan hidup untuk sumber nutrisi sebagai fotosintesis, yang tentu saja berbeda dengan tumbuhan pada umumnya yang mengandalkan air dan sinar matahari. Jenis tumbuhan predator atau pemangsa ini memang benar fakta, nyata, dan benar adanya di bumi yang kita pijak ini. Tapi sebuah-buahnya tumbuhan pemangsa tetaplah tumbuhan. Kebanyakan mereka memangsa serangga-serangga dengan cara menjebak, dan pastinya tidak berbahaya bagi manusia. Agar kita sama-sama tahu jenis tumbuhan pemangsa apa sajakah itu, jangan kemana-mana, Pecor TV akan membahasnya setelah pariwara intro berikut ini. Number 6. Butterwort. Dalam bahasa ilmiah, butterwort disebut dengan pinguicula. Pinguicula salah satu tumbuhan pemakan serangga dengan tampilannya yang menarik. Daun-daunnya bersusun-susun seperti kelopak bunga yang sedang merekah. Umumnya, daun butterwort berwarna hijau cerah segar. Tetapi, beberapa tumbuh dengan semburat warna merah yang terlihat cantik. Kecantikannya bisa menarik perhatian mangsanya untuk masuk ke dalam jebakan agar tidak dapat melarikan diri. Butterwort merupakan salah satu tumbuhan pemakan serangga yang memiliki satu bunga pada periode tertentu. Butterwort memangsa serangga dengan cara menjebak dengan mengeluarkan cairan lengket pada permukaan daunnya. Setelah berhasil menjebak serangga, butterwort akan mengeluarkan zat lain untuk mencerna nutrisinya. Tumbuhan pemakan serangga yang satu ini cocok sekali kita tanam pada pot dan diletakkan di dapur rumah untuk mengusir semut, lalat, dan serangga lainnya agar tidak mengerumuni bahan makanan. Number 5. Lili kobra. Terlihat sekilas, tumbuhan pemakan serangga lili kobra ini memang menyeramkan dengan bentuknya yang menyerupai kepala ular kobra dan daun yang menjuntai yang menyerupai lidah ular. Serangga kesukaan lili kobra adalah lalat, lebah, dan semut. Lili kobra bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 60 cm. Mereka menjebak serangga sebagai mangsa dengan mengeluarkan aroma harum. Serangga yang memanjat daun lili kobra akan dibawa ke bagian dalam tumbuhan. Saat sudah berada di dalam, serangga tidak akan bisa keluar karena akan langsung dicerna oleh lili kobra. Number 4. Venus flytrap. Ukuran tumbuhan pemakan serangga ini hanya sekitar 4-5 cm. Oleh sebab itu, kita bisa menanamnya di dalam sebuah pot kecil dan diletakkan di dalam rumah. Venus flytrap cukup sangat populer untuk dijadikan sebagai tumbuhan pemakan serangga di dalam rumah. Dengan bagian daunnya yang dikelilingi oleh duri-duri kecil dan dengan bentuk yang menyerupai mulut yang bisa mengatup. Pada bagian ujung daunnya, tumbuhan pemakan serangga ini mengeluarkan lendir untuk menarik perhatian serangga. Sehingga dengan demikian, serangga yang hinggap akan terjebak dan Venus flytrap pun akan menutup daunnya. Lalu menyerap kandungan nitrogen dari serangga yang sudah masuk ke dalam katupnya. Serangga yang paling sering dimakan oleh Venus flytrap adalah lalat, sehingga tumbuhan pemakan serangga ini sangat cocok untuk ditanam di dalam rumah sebagai pengusir lalat loh sob. Number 3. Drosera. Umumnya, Drosera dikenal sebagai sundeo atau embun matahari karena permukaannya memang sering mengeluarkan embun, terutama pada saat kondisi udara lembab. Sundeo sendiri adalah salah satu genre yang terbesar dari tanaman karnivora dengan setidaknya ada 194 spesies. Drosera memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 1 cm hingga 100 cm. Proses tumbuhan ini memangsa serangga dengan cara memikat, menangkap, dan kemudian mencernanya menggunakan tentakel-tentakel dengan cairan lengket atau lem di ujungnya. Serangga yang dicerna digunakan untuk memberikan mineral dan nutrisi untuk tanaman ini.
Berbagai spesiesnya dapat ditemukan di setiap benua sob, kecuali Antartika. Number 2. Kincir air. Berbeda dari tumbuhan pemakan serangga lainnya, tumbuhan pemakan serangga kincir air ini sob hidup di dalam air, tapi daunnya mengapung di atas permukaan air untuk menjebak serangga. Bentuk daunnya menyerupai kincir air dan berukuran kecil. Cara kerja kincir air menangkap serangga tergolong unik loh. Tumbuhan pemakan serangga kincir air memiliki batang yang berisi udara dan pada bagian ujungnya ada lubang sebagai jalur masuk serangga. Dalam hitungan 10 milidetik, tumbuhan pemakan serangga ini akan menutup bagian batangnya, sehingga serangga yang masuk di dalam batangnya pun terperangkap, dan kemudian menyerap nutrisi dari serangga tersebut. Number 1. Kantong semar. Dari namanya saja, mungkin jenis tumbuhan pemangsa yang satu ini tidak asing lagi di telinga kita. Dengan cirinya yang membentuk sebuah kantong dan tutup pada bagian atasnya, di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Kantong semar ini dapat tumbuh subur pada tanah yang mengandung sedikit unsur haranya, seperti tanah pasir, tanah kapur, dan tanah merah. Kebanyakan tumbuhan ini memangsa serangga. Untuk ukurannya pun diperkirakan kantong semar memiliki tinggi hingga 30 cm. Bagaimana cara tumbuhan kantong semar ini memangsa serangga? Di bagian kantongnya, ia mengeluarkan aroma manis yang dapat menarik serangga untuk hinggap pada bagian aroma itu. Setelah serangga itu hinggap dan tergelincir masuk ke dalam kantong, disitulah serangga tersebut kemudian terperangkap ke dalam cairan yang mematikan, yang selanjutnya akan mencerna dan menyerap nutrisi dari serangga tersebut. Ya, itulah tadi jenis tumbuhan predator atau tumbuhan pemangsa versi Pecoh TV. Semoga kalian terhibur dan terutama dapat menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada saran serta pertanyaan seputar video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya yang gak kalah menariknya loh sob. Agar kalian ternotifikasi atau diberitahu pada saat video selanjutnya tayang, caranya klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Saya, selaku admin Pecoh TV pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya sob. Dadah.